Saksi palsu adalah saksi yang direkayasa karena diupah, karena diiming-imingin, karena dijanjikan, atau karena keadaan seorang saksi itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta keadilan, masih bersama saya LKKHMP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat dan pemirsa sekalian, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat warga negara yang awam tentang hukum. Pertanyaannya sebenarnya sederhana dan saya juga harus memberikan penjelasan yang sederhana. Kenapa? Karena supaya dipahami di tingkat warga masyarakat yang paling rendah. Pertanyaannya sangat lugu, yaitu mengenai istilah saksi. Apa itu saksi? Ya, karena banyak yang namanya saksi. Ya, saya sebutkan. 1. Saksi korban. 2. Saksi ahli. 3. Saksi yang memberatkan. 4. Saksi yang meringankan. 5. Saksi palsu. 6. Saksi mahkota. 7. Saksi alibi. Nah, istilah-istilah inilah yang harus saya berikan penjelasan kepada sahabat dan para warga masyarakat yang awam dengan hukum namun mencintai keadilan. Yang pertama yang dimaksud dengan saksi adalah, ini saya langsung bacakan agar tidak salah dalam narasinya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri. Nah, saksi harus mendengar sendiri. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ya, saya ulangi lagi, yang dinamakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, ini di tingkat kepolisian, ya, guna penuntutan, ini di tingkat kejaksaan, ya, penuntutan. Kemudian di tingkat peradilan, ini di tingkat peradilan ini hakim, ya, di persidangan. Tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Inilah definisi saksi sebagaimana dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang beredar, yang ada di masyarakat, ada istilah saksi ahli. Nah,
Kalau saksi ahli adalah seseorang yang karena kapasitas, kemampuannya, kedudukannya memiliki keahlian tertentu. Ya, tidak semua ahli ya. Keahlian tertentu dalam memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Ya, ini namanya saksi ahli. Seperti sahabat-sahabat para pecinta sekalian melihat di sidang-sidang, acara sidang, ada saksi ahli. Ada ahli hukum tata negara, ahli perdata, ahli laboratorium, ahli forensik, ahli IT. Jadi bermacam-macam ahli. Karena kemampuan dan kapasitasnya sebagai seorang ahli, maka diminta dia sebagai saksi ahli. Ya, itu namanya saksi ahli. Kemudian ada yang istilahnya saksi yang meringankan. Nah, ada. Namanya adalah saksi adechart. Ya. Yang meringankan misalnya dia tahu kondisinya si pelaku misalnya. Kondisinya faktanya seperti ini. Kemudian dituduh seperti itu. Maka saksi inilah, karena yang tahu kesehariannya, maka dinamakan saksi adechart, saksi yang meringankan. Kemudian ada namanya saksi achart, itu saksi yang memberatkan. Ya, ini kontra ya. Tuh, saksi yang memberatkan ya, yang memberatkan terhadap pelakunya. Kemudian saksi korban. Saksi korban, nah mungkin sahabat dan warga masyarakat, pemirsa sekalian, saksi korban adalah saksi yang juga sekaligus korban, yang mengalami sendiri kejadian atau peristiwa tindak pidana. Ya, ada namanya saksi korban. Nah, kemudian ada istilahnya saksi korban tadi bisa juga dinamakan saksi mahkota, ya, karena dia tahu persis kejadiannya, gitu ya. Kemudian saksi alibi. Saksi alibi adalah saksi dalam runtutan suatu peristiwa tindak pidana. Misalnya, mulai dari rumah saksinya A, mulai sampai di tempat parkir saksinya B, mulai di suatu tempat saksinya C, alibi semua. Mulai sampai di suatu ruangan saksinya D. Ini dinamakan saksi alibi. Nah, jadi yang bisa menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan atau kronologis kejadian, ya, mulai dari awal sampai akhir. Ini saksinya beda-beda. Kalau di sini saksinya ini, di sini saksinya berikutnya, di sini saksinya C misalnya. Itu dinamakan saksi alibi. Kemudian ada yang berkembang di masyarakat, yaitu saksi palsu. Nah, ini perlu sahabat dan rekan-rekan seluruh pemirsa memahami. Apa itu saksi palsu? Saksi palsu adalah saksi yang direkayasa karena diupah, karena diiming-imingin, karena dijanjikan, atau karena keadaan seorang saksi itu. Ya. Saksi palsu ini tidak akan ketahuan saat sebelum perkara ini disidangkan. Tetapi dalam proses persidangan, saksi ini akan ketahuan. Maka
setelah ketahuan, hakim akan memerintahkan kepada penyidik atau penuntut bahwa saksi ini adalah saksi palsu, perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, apa saksi palsu? Saksi palsu yang namanya saja palsu, berarti bukan asli. Ya, saksi palsu itu saksi yang didikte, dikemas sedemikian rupa, jadi seolah-olah drama. Ya, karena diiming-imingi, karena dijanjikan, karena keadaannya. Misalnya bawahannya disuruh jadi saksi, dia mau, padahal dia nggak tahu peristiwa yang sebenarnya. Ya, khusus saksi palsu akan terungkap dalam persidangan dan ancamannya lebih tinggi dari tersangka. Ya, karena apa? Pertama, semua saksi dalam proses persidangan akan disumpah dengan Al-Quran atau kitab bagi agama yang lain. Ya, kemudian akan ditanyakan keadaannya, kemudian akan ditanyakan keterangannya. Ternyata apabila keterangan yang disampaikan dalam persidangan berubah, kemudian berbeda dengan fakta-fakta persidangan, maka sudah pasti itu dikatakan saksi palsu. Nah, waspada. Jadi para sahabat, rekan-rekan, sampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak mau menjadi saksi yang direkayasa, sehingga akan ada perintah pengadilan dalam persidangan untuk memeriksa saksi palsu ini. Ya, justru hukumannya akan lebih tinggi dari hukuman tersangka. Ingat, semua saksi dalam proses persidangan, khususnya di proses persidangan tindak pidana, semuanya disumpah dengan kitab suci. Ya, yang Islam tentu saja bersumpah dengan Al-Quran dan agama lain dan seterusnya. Sehingga dalam proses persidangan tentu saja diharapkan akan terlihat fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, kalau saksinya adalah saksi palsu, maka saksi palsu itulah yang akan dihukum oleh perintah hakim karena memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Misalnya kejadian pada malam hari disampaikan pada siang hari, itu sudah berarti dia tidak tahu. Makanya waspada bagi para sahabat, kemudian para warga masyarakat, para pemirsa sekalian, berhati-hati untuk menjadi saksi. Apabila Anda, saudara-saudara semua, bukanlah yang menjadi saksi, jangan coba-coba menjadi saksi yang direkayasa. Seperti saya jelaskan tadi, bagaimana itu definisi daripada saksi, saya akan ulangi. Saksi sesuai dengan aturan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, definisinya sebagai berikut. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, atau
dialami sendiri. Titik. Demikian sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pelajaran ringan tentang hukum dan dapat bermanfaat bagi sahabat dan rekan-rekan seluruh warga masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.